Santapan Harian Selasa 17 Januari 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketujuh. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Saat ini kami akan masuk dalam perenungan firman-Mu. Tolonglah kami untuk mengerti makna firman-Mu dengan benar, dan di dalam nama-Mu Yesus kami memohon. Amin. 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyaknya itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Sahabat Santapan Harian, kita tentu punya seseorang yang kita andalkan. Itu bisa orang tua, pasangan, sahabat, atau bahkan tetangga. Ketika ada masalah atau keluh kesah, dialah yang kita mintai bantuan. Tanpa ragu, kita datang kepadanya. Hal ini karena adanya hubungan yang erat dengannya dan menyebabkan kita memiliki paradigma yang khusus tentang dia. Dia lebih dewasa, lebih mampu, lebih bijaksana, dan lebih dari segalanya. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan tentang kesusahannya kepada Nabi Elisa. Semasa hidup suaminya, ia melihat bahwa suaminya takut akan Tuhan. Namun, sepeninggal suaminya, hidupnya susah. Penagih utang datang kepadanya dan berniat mengambil kedua anaknya bila ia tidak melunasi semua hutangnya.
Ia memang tidak punya apa-apa untuk membayar hutangnya. Karena itu, ia datang kepada seseorang yang ia anggap bisa menolongnya. Alih-alih langsung ditolong, Elisa malah memintanya untuk melakukan 3 hal kepadanya. Pertama, mengumpulkan bejana. Ia tidak meminjamkan uang, melainkan meminta janda itu untuk berbuat sesuatu. Janda itu melakukan apa yang diminta Elisa, meski ia tidak tahu tujuan Elisa. Janda itu hanya percaya saja. Kedua, menutup pintu dan menuang minyak. Dengan iman yang besar, janda itu menuang minyak ke bejana kosong sampai tidak ada lagi bejana. Di sini ia benar-benar menyadari bahwa dengan minyak itu ia dapat melunasi hutangnya. Namun, langkahnya tidak berhenti di sana. Ketiga, Elisa meminta janda itu untuk menjual bejana berisi minyak. Rupanya permasalahannya dapat diselesaikan. Bahkan uang yang didapatnya berlebih. Janda itu bukan hanya mengandalkan Elisa untuk meminta pertolongan, tetapi ikut ambil bagian menyelesaikan masalahnya. Teladan suaminya yang takut akan Tuhan semasa hidupnya membuat ia menjadi dewasa rohani dan percaya bahwa Tuhan yang sama sanggup menolongnya. Tuhan akan menolong setiap umatnya yang percaya kepadanya. Namun kita juga harus melakukan apa yang menjadi bagian kita dan tidak diam bermalas-malasan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami ingin menyerahkan ketakutan dan kekhawatiran kami untuk berhasil dalam peran dan tanggung jawab kami. Mampukan kami untuk melakukan tugas kami dengan baik. Di dalam nama-Mu Yesus, Sang Sumber pertolongan dan kekuatan, kami memohon. Amin.